KPK kalah pra-peradilan lagi, bukan hanya kasus di Syahbirin Nur, namun untuk dugaan korupsi pejabat lainnya dalam hampir 1 dekade, saudara. Apakah benar KPK sudah melemah atau justru ada celah bagi para terduga koruptor hingga memenangkan pra-peradilan? Bagaimana pula meningkatkan kepercayaan publik kembali kepada KPK? Kami akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan juru bicara KPK, sudah ada Mas Tessa Mahardika. Selamat pagi, Mas Tessa. Selamat pagi, Mbak. Kemudian juga ada penyidik KPK tahun 2013 hingga 2021, ada Mas Yudi Purnomo. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Oke, dan juga yang terakhir ada Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mas Agus Sunaryanto. Selamat pagi, Mas Agus. Pagi, Mbak. Oke, saya ke Mas Tessa dulu. Mas Tessa, ini kan kita tahu ya, KPK harus menelan pil pahit karena kalah di sidang pra-peradilan atas gugatan status tersangka dari Gubernur Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu, Syahbirin Nur, yang akhirnya digugurkan status tersangkanya. Dan yang terbaru, Syahbirin Nur ini sudah mundur dari Gubernur Kalimantan Selatan. Nah, dari KPK sendiri, the next-nya akan seperti apa? Apakah nanti akan kemudian menerbitkan sprindik baru untuk penyidikan terhadap Syahbirin Nur ini? Mas Tessa. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Tentunya sebagaimana yang sudah saya beberapa kali sampaikan di beberapa kesempatan. Yang pertama, kita menghormati putusan Hakim Praper karena putusan itu menyoroti independensi hakim dalam memutus berdasarkan sudut pandang yang bersangkutan. Yang pertama, walaupun KPK menyayangkan hakim tidak sepakat dengan pengajuan yang diusulkan oleh KPK melalui Biro Hukum. Tentunya setelah nanti KPK menerima risalah putusan pengadilan Praper tersebut, KPK akan mempertimbangkan tindakan-tindakan apa yang dapat diambil ke depannya. Salah satunya sprindik baru? Salah satunya itu. Dan tetap harus melanjutkan kasus ini? Iya, karena Praper ini kembali lagi hanya menyoroti dari aspek formil saja, tidak masuk ke aspek material. Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para tersangka ini sudah ada dari alat bukti yang dimiliki oleh KPK. Jadi hanya tinggal mengulang saja dari sudut pandang aspek formil. Kalau dari Mas Yudi sendiri melihat ini bagaimana soal kalahnya KPK terhadap gugatan pra-peradilan? Harusnya akan ada sprindik baru kalau sebagai penyidik dulunya begitu, Mas Yud? Ya, memang idealnya seperti itu, Mbak, ya, karena ini kan hanya terkait dengan formil ya, bahwa materinya kan belum diuji. Namun mohon maaf ya, ketika kemudian kita melihat pada saat proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Pak Manbirin ini, ya, saya tidak melihat suatu keseriusan yang dilakukan oleh KPK. Ingat loh bahwa sudah ada surat perintah penangkapan, kemudian juga sudah ada penggeledahan. Saya tidak tahu apakah ada surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk dipanggil ke KPK, ya, untuk kemudian diterbitkannya DPO. Supaya apa? Supaya tidak ada bisa dilakukan gugatan pra-peradilan oleh yang bersangkutan. Artinya dari sini aja strategi yang dilakukan sudah salah seperti itu. Jadi ketika kemudian akhirnya KPK kemudian bermain dalam pra-peradilan, kemudian meladeni, saya pikir di sini saya sudah bisa menebak pasti KPK akan kalah. Apalagi yang bersangkutan kemarin H-1 gitu ya, hadir gitu kan di dalam kegiatan setelah kegiatan gubernur ya, setelah beberapa sebulan ini yang bersangkutan itu menghilang semenjak OTT. Artinya bahwa saya pikir ketika nanti ke depannya ketika dikatakan bahwa KPK akan mengajukan sprindik lagi dan sebagainya, menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, saya pikir itu hal yang menurut saya agak sulit ya, apalagi kita tahu pra-peradilan yang terakhir misalnya kayak Prof Edi OS yang bersangkutan sampai sekarang kita tidak tahu apakah sudah ada penetapan tersangka lagi atau tidak ketika KPK kalah pra-peradilan. Jadi menurut saya berdasarkan pengalaman saya ya,
kelihatan bahwa KPK akan serius ketika dalam proses pra peradilan KPK pun serius gitu kan, dalam upayanya untuk bisa memenangkan pra peradilan atau mencegah terjadinya pra peradilan. Saya pikir saya tidak akan mengajarkan teman-teman saya yang penyidik KPK untuk berenang ya, karena mereka sudah paham strateginya. Yang saya tidak tahu mengapa kemarin pertanyaan paling dasar tidak bisa terbit itu DPO. Kalaupun kemudian akhirnya tetap ada pra peradilan, saya pikir itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah usahanya, prosesnya yang kita lihat seperti itu, Mbak. Mas Tesa, bagaimana menanggapi kalah strategi begitu ya, sampai harus kemudian Sabirin Nur, Paman Birin ini bisa kemudian mengajukan pra peradilan dan status tersangkanya gugur. Ada kekalahan strategi atau kalah strategi? Ya, yang pertama tentunya KPK hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam ya, tidak bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi di luar, baik terutama hal-hal non teknis ya, bahwa para penyidik sudah berusaha mencari yang bersangkutan di berbagai tempat dan memanggil saksi-saksi untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan, menerbitkan pencegahan ke luar negeri kepada yang bersangkutan. DPO? Untuk DPO belum. Kenapa? Karena memang pertimbangannya pada saat itu masih banyak informasi atau lokasi tempat yang didapat oleh teman-teman penyidik dan itu yang sedang didatangi dan sedang dicari gitu. Yang memang pada saat kita mengetahui pada 1 hari sebelum putusan praper dia muncul, teman-teman penyidik langsung meluncur ke sana, tetapi memang informasi yang kita dapatkan pasca selesai apel yang bersangkutan langsung masuk ke dalam kendaraan dan pergi entah kemana, yang itu juga kita belum bisa dapatkan. Tapi sempat sebulan loh menghilang. Ya, memang dalam proses ini tingkat kesulitan mencarinya berbeda, Mbak. Ada memang tersangka yang pada saat OTT, pada saat tangkap tangan itu menghilang seminggu, menghilang selamanya, seperti beberapa case tersangka yang belum bisa ketemu sampai dengan sekarang, yang mana pada saat KPK sudah tidak bisa mendapatkan informasi lagi terhadap keberadaan yang bersangkutan, tentunya akan diterbitkan DPO gitu. Oke, saya ke Mas Agus. Mas Agus, dari ICW sendiri melihatnya bagaimana ini? Sempat menghilang 1 bulan, kemudian sempat ada hadir di apel, begitu ada pra peradilan, kemudian gugur status tersangkanya. Bisa dikatakan ya ini KPK sudah benar-benar kalah nih dalam kasus ini. Anda melihatnya seperti apa dari ICW sendiri? Ya, kalau dibilang sementara kalah lah, boleh dibilang seperti itu. Tapi bukan akhir dari atau bukan kiamat bagi KPK dalam hal kalah di pra peradilan, karena seperti yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa kasus sebelumnya, baik itu terkait dengan elit politik di level nasional, Setia Novanto, atau beberapa kepala daerah ya, seperti dulu ada Ilham Sirajudin, kemudian ada bupati di NTT, juga ada beberapa kepala daerah di tempat lain, itu juga kemudian ada bukti-bukti baru. Dan kalau berdasarkan bukti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu kan juga ada hal-hal yang menarik menurut saya. Pertama, selain ada bingkisan untuk Paman Birin, juga kan ada tulisan untuk BPK gitu ya. Kemudian ada untuk bingkisan untuk yang terdahulu. Jadi ini sebenarnya akan sangat menarik kalau memang kemudian keluar sprindik baru buat Paman Birin gitu ya, dan ini kasusnya bisa dikembangkan gitu. Nah, semoga sekali lagi tidak berhenti sampai di situ, dan memang kalau dibilang ada nuansa-nuansa yang kira-kira saya setuju bahwa ada nuansa sepertinya KPK dari awal tidak serius, karena ketika beberapa hari ditetapkan sebagai tersangka kan, seingat saya 2 atau 3 hari setelahnya kemudian Paman Birin itu kuasanya mengajukan pra peradilan gitu. Artinya ketika sudah didaftarkan, proses
analisa dan lain-lain oleh majelis hakim kan belum terjadi. Dan kalau kemudian itu bisa ditindaklanjuti, misalnya dengan melakukan pemeriksaan gitu ya, surat pemeriksaan, penangkapan dan lain-lain sampai akhirnya DPO, menurut saya kurang lebih 1 bulan seharusnya sudah bisa gitu. Artinya itu bisa menghambat proses DPO-nya gitu. Tapi sekali lagi menghambat proses peradilannya berjalan. Ketika sudah ditetapkan DPO kan ada surat edaran dari Mahkamah Agung, itu tidak boleh dilakukan proses pra peradilan kalau yang bersangkutan di DPO. Dan sekali lagi sebenarnya kalau dari sisi putusan sendiri kami agak meragukan dari kualitas dari putusan di pra peradilannya juga, karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan tidak berhenti sendiri di kata tidak ada pemeriksaan gitu ya, tidak ada DPO dan lain-lain, tapi juga di situ kaitannya dengan alat bukti dan kemungkinan tersangka tidak bisa diperiksa itu ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi seharusnya ini jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa yang bersangkutan ini bisa kalah atau menang atau bisa melakukan pra peradilan ditolak atau diterima. Tapi sekali lagi ya itu sudah jadi putusan. Nah sekarang ya dalam waktu dekat saya harap sih ada putusan surat sprindik baru ya. Karena kalau tidak saya khawatir ini kemudian dijadikan bola liar politik gitu ya. Karena bagaimanapun tadi malam kalau tidak salah Paman Birin sudah mengundurkan diri gitu. Sudah mulai banyak wacana apakah jangan-jangan ini adalah merupakan bagian dari deal politik gitu, karena sekali lagi ya udahlah kalau misalnya tidak melanjutkan posisi jabatannya sudah mengundurkan diri tidak akan ditindaklanjuti misalnya, karena kita tahu sendiri disebut Paman Birin kan karena yang bersangkutan juga punya hubungan dekat dengan pengusaha terkenal yang saat ini dekat dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi dimensi-dimensi politik itu saya khawatir kemudian akan menjadi bola liar yang sedikit banyak mungkin akan berpengaruh terhadap status KPK yang saat ini dalam undang-undangnya itu di bawah eksekutif gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus ada percepatan di level penyidik di KPK untuk menghindari munculnya isu-isu soal politik ini gitu. Itu juga. Oke, gimana Mas Tessa menanggapinya? Jangan sampai kemudian ketika Paman Birin ini dalam tanda kutip sudah mundur begitu ya, ya sudah selesai begitu di KPK kasusnya. Jangan sampai begitu, jangan sampai menjadi bola liar. Iya, saya sepakat. Tentunya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, karena dari aspek materialnya ini barangnya sudah ada, tindakan untuk menerbitkan sprindik lagi itu bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya dan dalam perkembangannya sangat memungkinkan bila nanti ada pihak-pihak lain yang memang diduga terlibat dalam prosesnya, tentu kita akan mintai pertanggungjawabannya. Tapi potensi untuk ada sprindik baru ini besar sekali. Jangan sampai kemudian ketika sudah mundur, Sabirin Nur mundur tidak hilang karena materialnya masih ada gitu loh. Jadi pemberinya saat ini juga sudah ditahan, sudah diproses. Nah, tentunya kan kita harus melihat siapa yang bertanggung jawab untuk menerima uang-uang tersebut gitu kan. Oke, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini gimana nih kalau misalkan tadi menarik untuk dikatakan Mas Agus, jangan sampai kemudian ini masuk ke dimensi politik ketika Paman Birin ini sudah mundur, sudah selesai nih Paman Birin, tidak ada lagi sprindik baru atau seperti apa, ada bergen-bergen di sana. Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya yang segera dilakukan oleh KPK, jangan sampai menjadi presiden buruk nantinya KPK melemah dan segala macam. Ya, kalau mau dikatakan kebetulan kok setelah menang dia mengundurkan diri, kebetulan. Tetapi kan saya adalah orang yang berprinsip tidak ada yang kebetulan seperti itu. Walaupun itu kan membuktikannya agak sulit ya di ruang gelap. Namun sebenarnya ya Bang Tessa tentu sama seperti kita semua ya, harus setelah ini KPK kemudian membuka penyelidikan baru. Ya, kemudian menetapkan kembali sebagai tersangka untuk kembali naik ke penyidikan. Karena saya ketika kemudian melihat jawaban dari Biro Hukum KPK dalam sidang pra peradilan, itu kan buktinya sudah sangat kuat. Alat-alat buktinya lengkap, ada keterangan saksi, dokumen, dan lain sebagainya. Namun sekali lagi bahwa
ketika saya melihat dari awal juga prosesnya KPK seperti tidak serius gitu kan, kekalahan kemarin bagi saya adalah sebuah tamparan gitu ya, bahwa ketika Anda tidak serius menangani suatu kasus seperti main-main, maka yang terjadi kekalahan ini akan membuat publik akan semakin tidak percaya. Sebenarnya kan sangat mudah. Eh, Target saya pernah menangani dalam waktu seminggu, kita langsung tetapkan kembali sebagai tersangka, sudah perintah penyidikan kita lakukan. Namun kemarin kan kita melihat bagaimana KPK seperti lemah lembut sekali dalam penanganan kasus ini. Ingat loh, saya sudah berapa kali juga ketika misalnya seorang target kita lepas di dalam OTT, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka, langsung ketika diumumkan naiknya ke penyidikan beserta dengan tersangka lain ditangkap ditahan, mereka yang menjadi tersangka dan belum ditahan karena tidak ditemukan pada saat OTT di ultimatum, ya kan, dalam waktu 1 kali 24 jam harus datang ke KPK, kalau tidak akan kami buru, kami apa namanya, kami Jemput tangkap paksa. dan sebagainya. Kita akan dipaksa gitu. Kemarin banget dari Bang Tes saya melihat berjiwa kesatria untuk datang, jadi hanya himbauan. Jadi ini apa gitu kan, ini kan KPK lembaga penegak hukum gitu kan, bukan bukan hanya menghimbau, seperti itu punya kewenangan. Jadi sekali lagi bahwa kalau misalnya dalam waktu seminggu ini KPK tidak melakukan suatu tindakan yang terkait dengan hasil dari putusan ya, setelah tentu membaca, tapi saya pikir tanpa perlu datang dari rilis salinan putusan juga kan sudah ada kelihatan ya, dibacakan juga, dan kemudian di publik juga ada apa saja sih putusan seperti itu. Kalau misalnya nggak ada, saya pikir seminggu, 2 minggu, 3 minggu dan seperti biasa nanti kita akan lupa terhadap peristiwa ini dan akhirnya nggak akan naik ke penyidikan. Jadi pesimisme saya akan seperti itu. Nah, saya tahu bahwa Bang Tesa itu tahulah sebenarnya bagaimana prosesnya di dalam. Justru yang ingin kita tanyakan, bagaimana Bang Tesa bisa mengawal supaya penetapan tersangka itu akan ada lagi. Bagaimana mengawal prosesnya di penindakan KPK? Bagaimana? Saya pikir teman-teman penyidik sudah sangat luar biasa lah kerja kerasnya. Bagaimana mengawal di struktur KPK, direktur penyidikan, kemudian direktur penyelidikan, deputi penindakan sampai ke pimpinan, itu harus dikawal ya, supaya semua satu suara bahwa yang dilakukan untuk kita ini adalah marwahnya KPK. Masa KPK kalah seperti ini gitu kan? Memang kita tahu bahwa ada asas praduga tidak bersalah, tentu Paman Birin berusaha ya, itu adalah haknya dia. Namun kan sekarang yang kita kecewakan adalah bagaimana kinerja dari KPK seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat tidak ada proses tidak lanjut dari pra peradilan tersebut, ya maka akhirnya yang kita khawatirkan akan terjadi. Jangan sampai nanti, saya takut nanti Bang Tesa dikatakan oleh netizen sebagainya tong kosong nyaring bunyinya gitu kan. Padahal Bang Tesa itu isinya banyak. Saya belajar penyidikan dari Bang Tesa gitu kan, seperti itu. Jadi Bang Tesa itu sebenarnya udah paham lah harus ngapain ketika pra peradilan ini. Seperti itu, Mbak. Waktu seminggu menurut Anda paling ideal, jangan sampai lebih dari seminggu. Betul, itu ada titik krusial. Kalau lewat dari seminggu, udah selesai lah itu. Momentum hilang gitu kan. Kemudian penyidiknya punya kasus yang lain. Pimpinan juga ini tinggal 1 bulan lagi kan. Lebih berapa hari, udah nggak akan berpikir kepada ini lagi, Mbak. Jadi ya itu, kalau misalnya lewat ya kayak Profesor Edi OS. Sampai sekarang udah berapa bulan semenjak dia menang pra peradilan, tidak ada lagi KPK kelanjutannya seperti apa. Padahal ingat loh Mbak, kalau misalnya pra peradilan kemenangannya adalah misalnya dilimpahkan ke penegak hukum yang lain, seperti satu kasus ya, yang pernah terjadi ya, itu memang KPK nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini kan bukan dilimpahkan, ini tetap kewenangannya ada di KPK, tinggal bolanya ada di tangan KPK mau diapain kasusnya Paman Birin ini, seperti itu Mbak. Oke, setelah kemudian harus menelan pil pahit kalah di pra peradilan terkait dengan status tersangka dari Paman Birin ini, apakah mungkin kemudian KPK bisa kembali menampilkan tajinya dalam seminggu ke depan begitu ya? Jangan dijawab dulu Mas Tesa, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal kasus yang kemudian kita tahu Komisi Pemberantasan Korupsi ini kalah dalam pra peradilan terkait dengan pengajuan yang diajukan oleh dari Sabirin Nur, mantan Gubernur Kalimantan Selatan. Masih bersama saya ada Mas Tesa Mahardika, kemudian Mas Yudi dan juga Mas Agus. Kalau tadi sebelum kita break ya, Mas Yudi sempat mengatakan setidaknya KPK ini punya waktu lah 1 minggu, 1 pekan untuk bisa kemudian apa nih the next-nya. Apakah menerbitkan sprindik baru, jangan sampai lebih dari 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu ya sudah selesailah itu barang begitu. Mas Tesa,
Anda melihatnya bagaimana? Mungkinkah kemudian 1 minggu ini menjadi potensi yang cukup krusial dan bisa KPK untuk bisa kemudian menampilkan lagi, membuktikan lagi KPK ini sebenarnya masih punya taji? Iya Mbak, apapun bisa terjadi ya, baik itu dalam waktu 1 minggu atau lebih dari 1 minggu. Saya tidak bisa meramal apa yang akan terjadi di depan. Tentunya kita akan menerima dulu risalah putusan tersebut untuk melakukan analisa dan mempertimbangkan langkah-langkah apa yang terjadi. Karena hal apapun itu kita harus berjalan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Saya pikir nanti kita tunggu aja bagaimana update ke depannya. Oke. Ya kita sih berharap ya KPK ini bisa kembali menampilkan tajinya begitu seperti dulu salah satu lembaga yang kemudian punya kewenangan untuk bisa serius memberantas korupsi. Nah, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, untuk kasus Sabirin Nur, aturan kewenangan KPK saat ini apakah berbeda dengan 1 dekade lalu begitu ya, pada saat Anda sebagai penyidik, mungkinkah kemudian ada celah hingga kemudian tersangka ini mudah menang di peradilan? Nggak ada Mbak, sama. Yang nggak ada adalah nyali, keberanian. Itu aja ya, itu yang nggak ada gitu. Itulah sebabnya ya, maka menurut saya potensi kekalahan KPK ini harusnya ada yang bertanggung jawab. Ya harusnya pimpinan berani berbicara kepada publik, bukan hanya Bang Tesa ya, tetapi juga pimpinan untuk menjelaskan. Tadi kan Bang Tesa mengatakan bahwa memang beliau banyak yang tidak paham juga terkait dengan proses penyidikan kasus ini ya. Yang paham tentu adalah pimpinan, struktur penindakan yang ada di KPK ya, dan juga penyidiknya. Dan hal ini tentu tanggung jawab ada di pimpinan KPK. Sampai saat ini saya belum melihat permintaan maaf KPK dan sebagainya dari pimpinan KPK sehingga terjadi peristiwa seperti ini ya. Kalau kita minta ya mereka untuk mundur ya tinggal 1 bulan lagi gitu kan, ngapain gitu. Seperti Pak Birin aja menang malah mundur gitu kan, apalagi ini pimpinan KPK sebagai yang bertanggung jawab. Namun sekali lagi bahwa yang kita selamatkan ini adalah institusi KPK-nya. Pimpinan akan berganti ya, struktural di KPK juga akan berganti ya, pegawai KPK bisa pindah kerja dan lain sebagainya. Namun institusi KPK inilah yang harus kita perjuangkan. Malu loh Mbak, misalnya kekalahan kemarin itu sebenarnya sudah sering kita lakukan juga ya, tindakan-tindakan seperti itu. Makanya kenapa harus ada preventif dari kita, strategi kita, bahwa hakim ya memang dia putusan dia selalu dianggap benar gitu ya. Bahwa misalnya apakah ketika ada seorang yang tidak ditangkap di OTT bisa ditangkap sebagai tersangka, kita sering kok ya kan, biasa kalau misalnya kita nggak berhasil menangkap saat OTT tapi kemudian kita tetapkan sebagai tersangka, itu biasa gitu kan. Namun kemudian ketika misalnya kita tahu bahwa pra peradilan ini kan putusannya ini kan terkadang ya di luar logika hukum kita. Bang Tesa kemarin berbuih-buih mengatakan saksinya sudah ada lengkap, alat buktinya dan sebagainya, tapi kan kemudian dimentahkan oleh hakim dengan hal-hal yang menurut saya debatable ya. Itu sebabnya akhirnya saya juga curiga gitu kan, ngapain KPK mau bertarung di pra peradilan, kenapa nggak dari awal seperti tadi saya katakan, misalnya kenapa nggak di ultimatum gitu kan, kenapa nggak terbitkan DPO. Tapi ya sudahlah, yang terjadi sudah terjadi. Namun kali ini ya, tentu kita melihat kan sekarang levelnya kan penyelenggara negara yang tangan KPK ini kan levelnya adalah gubernur gitu kan. Ketika misalnya gubernur Raja KPK kemudian kalah dan kemudian tidak melakukan apa-apa gitu, Bagaimana lebih yang tinggi lagi? Gimana lebih tinggi begitu Mbak. Oke, Mas Agus, bagaimana pendapat Anda? Ya, tentu kami berharap ada keluar sprindik baru, karena bukan hanya itu, karena ini bisa saja jadi presiden buat tersangka korupsi lain untuk memanfaatkan mekanisme di pra peradilan. Dan betul kita ingin mengembalikan marwah KPK lagi yang seperti dulu. Betul, dan ini akan ditiru oleh tersangka lain dengan cara apa? Dengan cara melarikan diri gitu, atau menyembunyikan diri gitu. Kemudian mereka akan mengajukan pra peradilan, toh KPK-nya juga tidak akan mengeluarkan DPO ini gitu ya. Nah, jadi itu menurut saya yang harus dibaca. Nah, kemudian yang kedua tentu ketika mengeluarkan sprindik baru, karena yang bersangkutan ini Paman Birin ini kita anggap tidak kooperatif dengan melarikan diri kemarin atau menyembunyikan diri, menurut saya harus ada strategi-strategi baru untuk menjerat yang bersangkutan, jangan sampai kemudian
ketika ditetapkan tersangka, bikin pra peradilan lagi dan akhirnya terulang kembali gitu. Jadi ya menurut saya memang harus ada upaya-upaya baru nih. Apakah kemudian misalnya langsung ada upaya penangkapan dan lain-lain, itu yang menurut saya lebih lebih kasusnya bisa akan lebih cepat. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Yudi juga dan Mas Tesa di beberapa media kan bukti-buktinya sudah sangat kuat gitu. Itu apalagi gitu. Oke, Mas Tesa, jadi sebenarnya apa sih yang kemudian dirasa oleh KPK kok tidak langsung gerak cepat untuk melakukan upaya penangkapan begitu terhadap koruptor kalau memang bukti-buktinya memang sudah firm di situ, alat buktinya sudah cukup. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa upaya yang dilakukan KPK tentunya kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan dan pencegahan ke luar negeri, dan teman-teman penyidik juga melakukan upaya pencarian ya, walaupun ternyata ada tingkat kesulitan yang cukup di lapangan ya. Tapi saya juga mau sedikit memberikan informasi bahwa di tahun 2024 ini KPK sudah diajukan praper lebih dari mungkin hampir 15 kalau saya nggak salah ya, antara 10 sampai 15. Dan dua case yang ada sekitar 8 sampai 9 case yang ditolak atau KPK dimenangkan dengan item gugatannya kurang lebih sama seperti yang diajukan oleh Paman Birin. Artinya bagaimana hakim ini melihat case ini juga tentunya sudut pandangnya kita tidak bisa ganggu gugat ya, karena ada independensi sendiri. Nah, jadi bahwa praper ini merupakan hak dari tersangka ya kita hormati. Kembali lagi KPK hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana tersangka ini mengajukan praper atau tidak, atau bagaimana hakim melihat perkara ini melalui sudut pandangnya seperti apa. Tapi wajar betul ketika di luar KPK ini rasa-rasanya kok gemas sekali begitu ya. Kita hanya ingin KPK ini kembali lagi marwahnya seperti dulu begitu ya, sebagai lembaga anti rasuah yang punya taji begitu, Mas Tesa. Ya, saya sepakat bahwa tentunya sebagaimana ya kita umat Muslim, kita harus semakin baik ya, tiap hari semakin baik, ke depannya semakin baik, meningkatkan kinerja segala macam, mencapai ekspektasi dari publik, dari masyarakat. Ya harapan kita juga nanti bila ke depan hal itu bisa tercapai, tentunya kinerja KPK dapat lebih optimal lagi. Oke, singkat saja saya ke Mas Yudi dan Mas Agus. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk KPK untuk khusus kasus ini, Mas Yudi, terakhir? Ya, jangan lama-lama, segera proses lidik lagi, kemudian tetapkan sebagai tersangka, yang tentu ini akan menjadikan marwah KPK ya, yang kita tahu bahwa kepercayaan publik pada KPK kalah dari penegak hukum yang lain, akan sedikit demi sedikit meningkat dibandingkan dengan sekarang. Tentu dengan kalahnya ini tentu akan merosot lebih tajam, seperti itu Mbak. Mas Agus? Ya, saya pikir sama ya, untuk membalikan citra kembali, membangun pelan-pelan modalitas yang selama ini sudah hilang gitu, dengan berbagai persoalan yang ada di internal KPK, mulai dari pimpinan, kemudian di level staf, pekerja, pegawai, termasuk penyidiknya. Saya pikir ini bisa dijadikan momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan menetapkan kembali, mengeluarkan sprindik baru kepada Paman Birin, dan membuktikan bahwa KPK tidak terpengaruh oleh persoalan politik gitu. Jadi tunjukkan saja bahwa semua ini ada memang berbasisnya pada berbasis hukum, berbasis dengan alat bukti yang ada. Oke, kita akan tunggu kemudian langkah dari KPK setelah sidang pra-peradilan mengabulkan gugatan dari Sabirin Nur yang kemudian digugurkan kasus tersangkanya. Tentu kita berharap KPK masih punya nyali, masih punya taji, dan untuk mengembalikan marwah KPK kembali seperti dulu. Terima kasih Mas Tesa Mahardika, kemudian ada Mas Yudi Purnomo, terima kasih Mas Agus Sunaryanto dari ICW, terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tesa. Iya, Yud.